Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam tafsir surat Al-Mulk ayat 5. Surat Al-Mulk itu surat ke-67. Ayat 5 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sya'ir. Muhammad Asad di dalam tafsirnya The Message of the Holy Quran itu yang diterjemahkan oleh penerbit Mizan itu mencoba memberikan makna baru tentang arti rujuman lisyayatin. Kalau dalam tafsir-tafsir klasik, rujuman lisyayatin itu diartikan sebagai panah untuk melempar setan, atau panah yang digunakan untuk melempar setan. Tetapi Muhammad Asad di dalam tafsirnya itu mengartikan, kami telah hiasi langit yang terdekat ke bumi dengan cahaya, biasa kan? Dan telah kami jadikan mereka sebagai bahan terkaan. Di rujuman itu sebagai bahan terkaan, maksudnya para kahin saat itu, tukang sihir, tukang undi-undi nasib dari orang-orang musyrikin dan orang-orang ahlul kitab, minal yahud wan nasara. Ini disetir langsung oleh Allah kata Muhammad Asad sebagai terkaan yang sia-sia. Ya kan? Terkaan yang sia-sia. Setan di sini diartikan sebagai mereka-mereka yang jahat. Jadi manusia maksudnya gitu. Dan kami siapkan bagi mereka penderitaan melalui nyala api yang berkobar. Wa atadna lahum adzabas sya'ir. Di adzabas sya'ir itu disebut dengan kami sediakan bagi mereka itu adzabas sya'ir, penderitaan melalui nyala api yang berkobar. Syair bisa ya neraka lah ya, tapi Muhammad Asad di sini mengartikan cerita dalam kehidupan di dunia. Para kahin di zaman Nabi itu adalah orang yang sok pintar sebenarnya. Mengaku pintar bisa menerka apa yang terjadi di dalam di kosmik, sistem kosmik ruang angkasa. Lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur kan gitu nih. Biasanya tokoh-tokoh agama itu suka menerka-nerka, atau orang yang merasa memiliki pengetahuan agama itu suka menerka, menghayal. Ya, kalau Yusuf Mansur tentu makna di sini itu rujuman lisyayatin itu seseorang yang berhalu-halu, kemudian dengan halu-halunya itu dianggap itu sebagai sebuah cerita realita gitu. Itu maksudnya. Kita lihat misalnya cerita Yusuf Mansur ya. Cerita agama Yusuf Mansur itu ceritanya halu-halu. Itu yang disebut dengan Al-Quran itu rujuman lisyayatin. Maka orang yang masih percaya kepada Yusuf Mansur, maka dia juga akan terpengaruh dalam cerita halu-halu. Maka dalam Islam itu ada namanya kahin. Kahin itu ya tukang ramal. Ada lagi yang lebih hebat dari itu tuh, ya, atau seimbang maknanya itu yaitu syair. Syair itu para penyihir, sahir. La yuflihus sahir min haitsu ata, kata Allah. Sahir itu disebut para penyihir ya, yang mencoba merubah realitas seolah-olah orang bisa percaya. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang ya tentu kita lihat tokoh-tokoh agama atau orang yang berbicara agama yang mencoba memprediksi atau menjelaskan sebuah persoalan hanya dengan mengira-ngira, terka-terka gitu. Maka Yusuf Mansur itu disebut salah satu bentuk penjelasan agamanya yang menerka-nerka atau ngawang gitu. Kira-kira aja.
Lihat aja ketika dia menjawab soal-soal agama gitu. Terakhir kan ketika dia ditanya apakah pernikahan Luna Maya itu sah apa enggak. Karena ada jeda gitu kira-kira kan. Nggak jelas itu jawaban Yusuf Mansur. Bukan jawabannya sebagai jawaban hukum gitu. Jadi orang-orang yang suka menerka-nerka, mengira-ngira dalam soal agama itu contohnya itu disebut sebagai setan oleh Allah. Panah itu adalah panah setan gitu, atau panah untuk yang disediakan untuk menyerang setan gitu. Jadi kan mengerikan ini. Akhirnya apa gitu? Kami akan siksa dia, kata Allah, dengan api yang berkobar-kobar atau api yang menyala gitu. Ini kalau Yusuf Mansur membaca ayat ini ya dia harus melihat itu nanti apa yang ya kalau datang bola api gitu, bagaimana dia bisa mengelak itu? Susah dia. Bisa-bisa bandanya yang sering didapatkan itu akan hangus terbakar. Dan itu sekarang kita lihat, jangan dikira dia itu karena berhasil meraup duit jemaah gitu ya, yang dimana tempat itu miliar-miliaran. Kalau yang terdata kita itu, dia ratusan miliar bisa mengambil duit jemaahnya. Di antaranya kan duit jemaah masjid kota wisata Cibubur. Itu jumlahnya lebih kurang 55 miliar. Tapi bisa nggak Yusuf Mansur hidup tenang dengan hartanya itu? Ternyata enggak. Karena di mana-mana tuh orang berniat menagih utang. Maka dalam beberapa video Yusuf Mansur tuh bohong-bohong aja isinya. Bohong aja dia. Kenapa? Karena pertama memang kualitas ilmunya mungkin nggak sampai gitu. Tetapi dia telah menempatkan dirinya itu setara misalnya dengan Zainuddin MZ. Mungkin dia menempatkan setara dengan Agim. Setara dengan siapalah ulama-ulama gitu. Maka ketika ditanya dalam soalan agama, dia nggak bisa jawab. Maka dia ngira-ngira aja. Itu kan terbukti itu ketika dia menjawab tentang pandangan Islam tentunya. Hukumnya jawab, ditanya orang ya. Bagaimana nikah Luna Maya? Nggak bisa dia jawab. Nggak bisa dia jawab. Orang minta jawaban hukum, dia minta jawabannya dari jawaban akhlak gitu. Maksudnya baik ya apa? Karena jawabannya gagas, kita juga nggak mau mendetil ya membahasnya. Cuma ada tokoh-tokoh agama ini membuat Islam tuh makin nggak suka orang mendengarkannya gitu. Karena dia menjawab dengan jawaban kira-kira. Asal jawab aja gitu. Nah, bagi Yusuf Mansur dia setting benar itu. Jawaban itu harus yang mendatangkan uang gitu. Misalnya nih sedekah, kaya gitu. Itu ya kira-kira aja. Rujukannya mana nggak ada. Menurut mufasir siapa gitu nggak ada jawabannya gitu. Kemudian doa dikabulkan Allah, itu ngomong aja kira-kira. Doanya sendiri juga nggak dikabulkan Allah. Dan Allah itu kan bukan mengabulkan doa seseorang, kan bukan seperti mafia di tempat perjudian gitu. Iya kan? Atau seperti datang ke rumah judi gitu. Datang nih masjid bukan tempat rumah judi. Masjid itu tempat menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah. Ini datang Yusuf Mansur seolah-olah itu tempat perjudian. Banyak pasang taruhan, banyak dapat. Judi kan begitu logikanya. Berdoa kepada Allah kan bukan banyak atau sedikit. Bagaimana orang ikhlas dan menundukkan diri kepada Allah. Karena itu ya disimpulkan secara sederhana, apa itu ibadah? Ibadah bukan berharap duit dari Allah. Karena itu Ibnu Taimiyah menyebut al-ibadatu kan disebutkan ismun jami'un fima yuhibbuhullah minan qaulin, ya kan, au amalin zahiran au batinan, ya kan, gitu. Ibadah itu kata Ibnu Taimiyah adalah sebuah kalimat di dalamnya tercakup, ya kan, perbuatan, semua perbuatan yang diridai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan,
baik itu zahir maupun batin. Itu ringkas saja. Jadi para kahin gitu. Ya kalau orang percaya ya di zaman Nabi itu orang datang saja itu kepada ahli nujum atau kepada tukang sihir, ke dukun gitu. Itu 40 hari sholatnya nggak diterima. Sekarang apalagi mempercayainya. Kalau mempercayainya dia bisa jatuh kepada syirik, dia jatuh kepada dosa yang dimurkai oleh Allah. Nah, Yusuf kan cuma ngarang-ngarang aja dia soal agama itu. Kalau ada orang masih bertanya ke dia, waduh itu sanksinya apa kita nggak tahu tuh. Apalagi percaya gitu. Kalau percaya, waduh kita mungkin hukuman yang paling minimal itu telah terjatuh kepada kebodohan yang tiada tara. Sementara Yusuf Mansur mendapatkan duit dengan hati bahagia. Karena tujuan Yusuf Mansur sebalik ucapan-ucapan itu bagaimana punya akses kembali ke sumber-sumber duit. Yaitu jemaah-jemaah di masjid yang mendapatkan uang dari berbagai sumber. Mari kita hati-hati dengan cerita Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur hanya bertujuan mendapatkan uang, lalu dengan uang itu dia bangun warung steak and shake, dan dari situ dia berfoya-foya dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.